warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karika Chandra. Saya dari kampus Koja dengan jurusan akuntansi dengan NIM 21110021. Saya akan mereview My Idiot Brother tahun 2014. Lanjut saja dengan videonya. Scene dibuka dengan seorang anak bernama Hendra, yang dimana dia terlahir dengan keadaan terbelakang mental. Dan ketika dia dewasa, diagnosa oleh dokter ada kelainan selaput otak Hendra, dan otak Hendra berbeda dengan otak pada umumnya. Dan dia akan menjadi anak yang berkebutuhan khusus. Mereka menyayangi Hendra dengan sepenuh hati. Singkat cerita, keluarga Hendra tampaknya sedang sibuk karena sedang ada pindahan rumah. Lalu Hendra ditegur oleh ibunya karena terlalu makan coklat. Setelah itu Hendra mengantarkan susu ke kamar adiknya yang bernama Angel, dan Hendra langsung membangunkan adiknya. Karena merasa terganggu oleh Hendra, Angel lalu menyuruh Hendra untuk keluar dari kamarnya dan melempar mainan monopolinya sampai Hendra pun terjatuh. Lalu tiba-tiba ayahnya datang dan Angel berpura-pura baik pada Hendra. Suatu hari keluarga Hendra sedang makan bersama. Lalu Angel mengucapkan terima kasih kepada ayahnya sudah dibuatkan rumah pohon. Lalu ayahnya berpesan agar Angel selalu rajin belajar dan berprestasi di sekolah tersebut. Scene berpindah di mana Angel sudah memasuki sekolah barunya, dan Angel mulai memperkenalkan diri dan duduk yang telah disediakan. Lalu Angel diminta untuk mengerjakan matematika logaritma. Singkat cerita, sambil menunggu ibunya menjemput, Angel menghabiskan waktu untuk bermain basket, dan tanpa disadari kakaknya Hendra turun dari mobil dan langsung masuk ke sekolah Angel. Lalu Hendra merebut bola basket sampai mengenai kepala Agnes, yang membuatnya jatuh mengenai tai kucing. Singkat cerita, di toko coklat, Angel menegur Hendra karena terlalu banyak memakan coklat. Dan hal ini membuat Hendra marah tak terkendali dan merusak seisi barang toko sampai ia memukul Pak Arif sampai terjatuh. Lalu Angel mengadukan kepada ibunya, dan ia berkata ia sangat malu atas kejadian tadi siang. Suatu malam Angel sedang makan dan menonton pertandingan bola basket, dan tiba-tiba Hendra datang merebut TV itu dan langsung karaokean. Karena merasa terganggu, Angel langsung pindah ke kamar dan langsung menonton di laptopnya. Keesokan harinya sedang berlangsung, Angel mengantuk di kelas dan sontak gurunya marah dan dia disuruh keluar dari kelas. Sambil mengisi kebosanan, dia bermain basket. Lalu tiba-tiba datang seorang tampan yang bernama Aji. Dia adalah murid baru di sekolah itu. Dan singkat cerita Angel sedang sarapan dan dia diingatkan oleh ibunya bahwasanya besok lusa adalah ulang tahun Endra yang genap ke-22 tahun. Ketika di kelas, Angel tiba-tiba melamun. Dia memikirkan si Aji itu. Dan lagi-lagi dia dimarahi oleh ibu gurunya dan disuruh keluar dari kelas. Ketika hendak pulang, Aji tiba-tiba datang menemui Angel, dan ia mengajak Angel untuk bermain basket besok, dan Angel pun menyetujuinya. Singkat waktu, hari ini adalah hari ulang tahun Hendra yang ke-22 tahun, dan Angel mengucapkan ulang tahun kepada Hendra. Entah kenapa Hendra marah-marah tak terkendali karena rusak sampai membanting radionya itu. Karena hal ini membuat Angel marah. Ketika di sekolah, Angel melamun, terlintas di pikirannya ingin mempunyai kakak yang normal seperti anak-anak yang lainnya. Seketika itu Aji datang menemui Angel dan menanyakan kenapa Angel tidak jadi main basket tadi pagi. Dan dia menjawab karena dia lagi mendapatkan masalah. Dan Angel bertanya kepada Aji bagaimana dia mempunyai saudara yang cacat.
Dan Aji balik bertanya, emangnya kamu punya saudara yang cacat? Dan seketika bel masuk berbunyi. Ketika pulang sekolah, Aji mengajak Angel untuk jalan-jalan dan terlihat tampaknya mereka saling jatuh cinta satu sama lain. Tapi belum berani mengungkapkannya. Di tengah asiknya mengobrol, tiba-tiba dia teringat ada acara ulang tahun di sekolah Hendra. Di sisi lain, acara ulang tahun akan segera dimulai, dan Angel segera masuk ke dalam kelas. Ketika acara sedang berlangsung, lagi-lagi Hendra marah tak terkendali. Toko coklat, Pak Arif bercerita kepada Angel dia dulu mempunyai anak sama seperti Hendra, dan Pak Arif dibuat selalu bingung oleh dengan sikap anaknya. Suka membuat kegaduhan dan membuat pelanggan di tokonya ketakutan. Sampai-sampai Pak Arif memutuskan untuk memasukkan anaknya ke asrama, dan tidak lama anaknya meninggal dunia. Hal ini membuat Pak Arif menyesal dan berpesan kepada Angel agar selalu menjaga Hendra sepenuh hati. Ketika hendak pulang, tiba-tiba Aji datangi toko coklat, dan sontak kaget, dia segera bersembunyi karena tidak ingin Aji tahu bahwasanya dia mempunyai kakak seperti itu. Di suatu malam, tiba-tiba saja ayah Hendra pulang ke rumah, lalu memberikan sebuah hadiah kepada Angel berupa topi. Dan ia berkata bahwa besok sedang berlibur bekerja dan rencana untuk jalan-jalan ke dunia fantasi. Keesokan harinya, mereka akhirnya jalan-jalan tampaknya sangat bahagia dan menikmati setiap wahana di sana. Sampai suatu ketika ayahnya ingin mencari minuman dan menitipkan Hendra kepada Angel. Lalu tiba-tiba saja Angel ingin menaiki sebuah wahana dan mengejek untuk menaikinya juga, tetapi tampaknya Hendra tidak mau ikut. Lalu Angel dengan cerobohnya meninggalkan Hendra sendirian tanpa memikirkan resikonya. Lalu benar saja Hendra akhirnya pun pergi dari tempat itu karena ia melihat sebuah robot, dan ternyata robot itu adalah teman dari Agnes. Untuk membuatnya dia nyasar di tempat itu. Ketika ibunya datang, mereka berdua sudah tidak ada. Mereka bingung dengan kemananya mereka berdua. Akhirnya Angel pun datang dengan cepat mencarinya kemana Hendra, dan ternyata robot itu sudah membuat masuk ke rumah kaca yang membuat Hendra kebingungan dan ketakutan. Sampai malam hari Hendra tak kunjung mereka temukan, dan ibunya menyalahkan Angel atas kejadian ini. Dan Angel berkata bahwa dunia fantasi ini hanya orang-orang normal, bukan orang seperti kakak. Sontak ibunya langsung menampar Angel. Keesokan harinya mereka langsung melaporkan kejadian kepada polisi, dan mereka sudah mencari ke sekitaran lingkungan wahana dan bertanya kepada semua orang yang berlintas, tetapi yang mereka lakukan nihil. Suasana rumah pun menjadi sunyi dan senyap karena kejadian ini. Dan benar saja kejadian ini terlibat dari temannya Agnes yang ingin ngerjain Hendra. Ketika Angel pulang, dia melihat polisi dan berharap kakaknya Hendra sudah ditemukan, dan ternyata sampai saat ini Hendra belum juga ditemukan. Karena hal ini membuat Angel dan ibunya bertengkar. Karena kesal selalu disalahkan, akhirnya Angel pun langsung masuk ke dalam rumah pohonnya. Di sini melampiaskan kekesalannya karena dia mengapa selalu disalahkan, dan seketika ayahnya datang lalu menenangkan Angel agar tidak perlu khawatir. Sampai di malam hari Angel menangis, dan tiba-tiba Aji datang karena ingin memberikan sesuatu.
Lalu Aji bertanya kepada Angel ada apa sebenarnya, dan sebaiknya dia bercerita kepada Aji. Angel pun menceritakannya. Kakaknya telah hilang. Untuk menghibur Angel yang sedang bersedih, Aji memutarkan video ulang tahun kepada video undangan ulang tahunnya yang akan dilaksanakan. Sampai akhirnya Angel tertidur. Keesokan bangunnya, Endra sudah ada di kamar Angel dan ia membangunkan Angel tidur. Dan ini membuat Angel senang dan langsung memeluk Hendra. Dan dari sini Angel langsung senang bukan main dan langsung memeluk Hendra. Dan dari sini Angel sangat perhatian kepada Hendra. Makan es krim bersama, belanja bersama, dan semua keinginan Hendra. Lalu Angel mengucapkan isi hatinya, di mana ia meminta maaf kepada Hendra karena ia sering jahat kepada Hendra. Lalu Angel bercerita dia sedang jatuh cinta kepada seseorang. Lalu Hendra mengejar tetapi Hendra malah pergi mencari seekor capung dan mereka pun menghabiskan waktu bersama. Nggak boleh. Scene berpindah ketika Angel dan Hendra sedang bermain monopoli. Lalu Angel meminta Hendra untuk mengambil tabungannya. Dan yang sepertinya itu adalah hadiah untuk Aji. Tanpa disadari, hal ini diketahui oleh ibunya, dan Angel pun kena marah dibuatnya. Angel beralasan bahwa itu diberikan oleh kakaknya, bukan ia yang mengambil. Malam harinya, Angel pun bersiap-siap untuk menghadiri pesta ulang tahun Aji. Ternyata pesta ulang tahun itu dengan dihadiri oleh beberapa artis terkenal. Dan Angel pun siap untuk berangkat dengan jalan tertatih-tatih karena dia tidak bisa menggunakan heels. Angel pun bertemu dengan Agnes dan kawan-kawan karena dia tidak membawa kado untuk Aji. Lalu Angel berkata, kalian tidak usah ikut campur. Mengetahui Angel sudah datang, Aji pun mengajaknya, membuat Agnes kepanasan. Dan di sisi lain, Hendra tersadar bahwa Angel lupa membawa kadonya dan berniat untuk menyusul adiknya. Di tengah berlangsungnya acara, tiba-tiba Hendra datang ke pesta ulang tahun Aji. Lalu Agnes mulai mengejek, ternyata itu dia kakaknya Angel yang lemot dan idiot. Karena kesal, Lalu Hendra mendorong Agnes sampai kena ulang tahun Aji. Dan Aji bertanya, apakah dia kakakmu? Dan Angel menjawab dengan tega, dia bukan kakakku. Lalu pergi meninggali pesta ulang tahun itu. Disusul dengan Hendra. Sambil berjalan, Angel pun menangis sejadi-jadinya karena menahan malu. Dan dia memarahi kakaknya, kenapa hanya memperhatikan kakaknya, dan sekarang kenapa kakak selalu mencampuri urusannya. Kakak itu sudah punya dunia sendiri. Kakak itu adalah kakakku, bukan boneka robot gendut dan bodoh yang memberikan aku susu tiap hari. Lalu Aji datang menghentikan perbuatan Angel. Tanpa disadari, Angel mendorong Hendra hingga jatuh ke bawah, dan naasnya Hendra ditabrak sebuah mobil. Dan ketika Angel melihat kondisi kakaknya, Angel juga ditabrak sebuah mobil, dan mereka akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Luka dalam yang sangat serius. Ketika di rumah sakit, dokter berkata bahwa Angel mengalami luka dalam yang serius dan menyebabkan hatinya kerusakan. Dan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Angel adalah dengan melakukan transplantasi hati. Singkat cerita, Angel sudah siuman karena tidak bangun selama 3 hari. Dan ini adalah tepat hari ulang tahunnya Angel. Dan ayahnya memberikan hadiah kepada Angel. Dan dia bertanya keberadaan kakaknya, bahwa kakaknya tidak kemana-mana. Dan kakaknya akan selalu menjaganya. Singkat waktu, Angel diajak berbicara oleh ibunya. Dan ia memberikan kado kepada Angel. Dan dia memberikan kado kepada Angel. Dan itu adalah titipan dari sang kakak. Dan ibunya berkata kepada Angel bahwa ada kalanya kita letih dengan sikap kakak. Tetapi kakak adalah titipan dari Tuhan yang sangat spesial buat kita sekeluarga.
Mungkin kamu pernah merasa malu mengakui Hendra sebagai kakak kamu. Tetapi biar bagaimanapun, hati kakak adalah hati kamu juga. Lalu Angel bertanya, kakak kemana, Ma? Ibunya menjawab, kakak sudah ada. Hati kakak sudah ada di tubuh kamu. Kakak mana? Kakak mana, Ma? Hati kakak udah ada dalam tubuh kamu, Angel. Seketika di makam, suasana haru terlihat. Angel teringat dengan kakaknya yang selalu bermain bersama, memberi susu setiap pagi. Dan ternyata selama ini Hendra membuat lukisan dari plastik makanan dan yang bertulisan Angel. Dan seat ditutup dengan Agnes dan teman-temannya meminta maaf kepada Angel atas perbuatannya yang dilakukan kepada kakak ia dan kakaknya. Dan film pun berakhir selesai.